warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalisa Salsabila dengan NIM 22052098. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Junaidi Indrawadi SPD MPD dan Ibu Ritnia Zatalini SPD MA. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membangun budaya taat hukum. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa yang disebut dengan hukum itu. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat secara tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti apakah aturan yang tidak tertulis dan aturan yang tertulis itu? Nah, aturan yang tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintahan atau PP, Kepres, keputusan presiden, KUHP, dan lain-lainnya. Dan contoh aturan tidak tertulis itu seperti adat istiadat, menghormati tradisi, dan norma-norma. Nah, pada aturan tidak tertulis ini lebih kepada kehidupan di dalam bermasyarakat. Dan hal ini juga berkaitan dengan identitas budaya bermasyarakat. Nah, setelah kita melihat contoh aturan tertulis dan tidak tertulis tadi, maka kita akan lanjut kepada bagaimana sih contoh perilaku taat hukum. Nah, perilaku yang taat hukum itu seperti yang telah dijelaskan pada gambar di samping, yaitu seperti gambar stop bullying, melawan narkoba, dan memakai helm ketika sedang berkendaraan motor. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya itu adalah contoh perilaku yang melanggar hukum, yaitu seperti anak sekolah yang sedang tawuran, membuli, dan pengendara motor mengambil jalan bagi pejalan kaki. Setelah kita lihat contoh perilaku taat hukum dan melanggar hukum tadi, maka masih banyak contoh perilaku dan yang melanggar tadi di luaran sana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perilaku jika taat hukum. Nah, yang pertama yaitu dampaknya dapat menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan sekolah. Yang kedua, warga sekolah dapat hidup secara damai dan beradab karena setiap orang itu menghormati hak serta kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu tidak munculnya tindakan-tindakan yang merugikan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu dampak perilaku jika melanggar hukum. Nah, dampak perilaku jika melanggar hukum ini dapat didampakkan kepada seperti diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yaitu dampak perilaku melanggar hukum terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti penjara, denda, dan hukuman ringan lainnya. Dan yang kedua yaitu pelanggaran hukum juga dapat merusak reputasi seorang siswa, seperti dikucilkan oleh teman sekolah atau dikucilkan oleh satu sekolah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu melanggar hukum juga dapat menyebabkan stres, rasa bersalah, dan depresan. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap orang lain. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti secara finansial atau cedera fisik. Contohnya seperti adanya penganiayaan. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran hukum dapat menciptakan rasa tidak nyaman di sekolah, seperti adanya pencurian dan kekerasan di dalam suatu sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan sekolah itu. Nah, yaitu dampaknya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam proses belajar mengajar atau PBM di sekolah, seperti adanya tawuran antar sesama siswa. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya budaya taat hukum sangat penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan damai. Oleh karena itu, semua pihak haruslah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara budaya taat hukum di negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Dengan membangun budaya taat hukum, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. Baiklah, sekian presentasi saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.